Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini saya akan memberikan sebuah penerangan yang saya beri nama Syamaim. Nah, oleh karena itu untuk mendasari firman Tuhan pada saat ini saya akan ajak saudara sekalian untuk membaca di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Dan kita akan membaca ayat yang ke-17. Dan dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini, tidak lain melainkan bait Elohim dan inilah gerbang surga. Nah, tentu kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu, tentang kisah yang barusan kita baca, yaitu tentang bagaimana Yakub mendapatkan mimpi, dan saat dia mendapatkan mimpi, dia melihat adanya tangga yang menuju ke langit, dan di sana ada malaikat yang turun naik di tangga tersebut. Nah, ini adalah pernyataan yang diucapkan, dikatakan inilah gerbang surga. Nah, kalau kita lihat, ya ini di samping ini ada kalimat yang kalau dibaca bunyinya hamakom. Tapi saya akan skip dulu ini, kita fokus ini dulu, nanti kita akan sampai di sana. Nah, saudara yang terkasih, istilah surga itu kadangkala menjadi rancu. Karena kalau kita lihat itu banyak sekali istilah surga. Saya ambil contoh misalnya seperti gambar ini. Ini bisa saja disebut sebagai surga, yaitu surganya pecinta alam. Saudara bisa melihat pemandangannya yang sangat indah sekali. Pasti kalau saudara bisa kemah di situ, wow, betapa menyenangkannya. Orang-orang yang kemah di situ pasti akan berkata, wow, ini surganya pecinta alam, sangat indah pemandangannya. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendapatkan kesempatan untuk memberikan penerangan tentang nama Bapak Yahweh di salah satu retreat yang diadakan di Australia. Jemaat Kristen yang ada di Sydney pada waktu itu, ya, orang-orang yang tentu saja sudah tertarik dengan nama Bapak Yahweh. Nah, saya memberikan penerangan itu di satu daerah. Itu sangat indah, sama seperti ini keindahannya saudara-saudara, yang namanya Port Stephen. Wow, itu luar biasa indah. Jadi itu bisa disebut sebagai surganya pecinta alam. Ya, penyebutannya surga. Tapi surga yang mana kan kita nggak jelas. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalau saudara pergi ke Disneyland, maka saudara juga akan mendengar kalimat dari anak-anak yang berkata, wow, ini surga kita. Nah, itu juga mereka nyebutnya surga, saudara-saudara. Saya pernah, Tuhan izinkan juga untuk pergi ke Disneyland di Amerika. Dan saya sekalipun orang sudah dewasa, tapi masih senang juga main-main di sana. Ya, karena banyak sekali permainan wahana-wahana yang sangat menarik. Sehingga saya juga bisa berkata, wow, Disneyland ini adalah pintu gerbangnya surga anak-anak. Jadi anak-anak itu begitu lihat kata Disneyland di pintu gerbang, mereka sudah bilang, wow, ini pintu gerbang surga kita, begitu, saudara-saudara. Nah, itu juga menggunakan istilah surga. Kemudian, kalau kita melihat, kalau saudara yang suka jalan-jalan ke Bangkok gitu ya,
atau ke tempat-tempat wisata, itu ada yang disebut dengan surganya orang yang suka seksual. Kalau dia pergi ke tempat-tempat yang macam begini, wow, mereka mengatakan ini surga kita. Semua selalu berkata surga, termasuk tempat orang berbuat dosa saja, orang bisa mengatakan itu surga. Nah, inilah yang perlu saya luruskan terlebih dahulu, jikalau kita berkata surga. Saya lebih cocok untuk menyebut istilah surga, di mana kita akan mendapatkan keselamatan. Saya lebih senang menyebut dengan istilah samayim. Karena istilah ini itu sudah dipastikan mengarah ke tujuan, yaitu apa? Satu tempat yang maha indah yang ada di dunia alam roh, di alam supranatural. Seperti di dalam kepercayaan-kepercayaan lain, itu tidak bisa disebut dengan istilah surga mereka, yaitu misalnya kata moksa. Moksa itu juga orang tidak bisa menyamakannya. Nirwana, itu juga orang tidak bisa menyamakannya, saudara-saudara. Nah, demikian juga kita melihat kata surga. Orang-orang yang gemar atau senang mengumbar nafsu seksual, begitu dia masuk ke tempat yang seperti ini, wow, mereka pasti akan senang. Mereka akan bersukacita dan berkata, wah, ini betul-betul surga. Nah, ini saya perlu ngasih tahu ya, saudara, kalau kita melihat gambar seperti ini, saya kok jadi ingat ya, bahwa yang masuk ke surganya orang yang senang seksual itu ternyata bukan cuman orang-orang yang tidak beragama. Karena orang yang punya kepercayaan yang sama dengan iman kita yang masih panggil nama Yunani itu, ternyata juga dia masih senang main-main ke tempat yang beginian. Pernah pada suatu hari, di pagi hari saya didatangi oleh seorang polisi, dia membawa KTP dan dia berkata begini, Pak Pendeta kenal dengan orang yang ada di KTP ini? Saya lihat nggak kenal saya. Lalu saya tanya ada apa dengan orang ini? Dia bilang ini kan agamanya Kristen. Siapa tahu dia jemaat gereja Bapak. Loh iya kenapa? Dia mati di tempat pelacuran. Dia mati di atas perutnya seorang perempuan. Nah, gimana dong itu saudara? Untung itu bukan jemaat yang kami layani. Saya bilang saya tidak kenal orang ini. Mungkin itu dari gereja lain. Coba Bapak tanyakan ke pendetanya. Begitu. Jadi saya lalu berpikir ya, orang-orang yang suka pergi ke tempat-tempat pelacuran kayak begini, ternyata juga orang-orang yang ngaku dirinya Kristen tuh ya banyak. Ya, nah ini juga menyebutnya surga. Kemudian ini juga kalau saudara pergi ke shopping mall atau pergi ke mall-mall besar, maka orang-orang perempuan yang suka belanja, dia juga akan berkata inilah surga kita. Itu biasanya orang yang lapar mata, saudara-saudara. Saya katakan orang lapar mata itu kenapa? Kalau dia melihat barang-barang yang indah, barang-barang yang branded, wah langsung matanya hijau, saudara-saudara. Cuman sayang sekali, begitu lihat harganya, matanya nggak jadi hijau, matanya hitam lagi. Karena duitnya nggak ada, saudara-saudara. Jadi ya, berubah lagi matanya jadi hitam. Nah ini juga merupakan surga, ya menurut mereka nyebutnya juga surga. Jadi kata surga ini sebetulnya rancu ya. Sama seperti kalau saudara membaca di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 13 ayat 13, ini saya keluar sedikit ya supaya saya meluruskan. Dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu
berkata benar sebab akulah dia. Nah, saudara perhatikan kata guru. Guru ini rancu, saudara. Karena ada banyak guru di dunia ini. Ada guru masak, ada guru silat, ada juga guru tari. Lalu guru yang mana? Itu enggak jelas. Tapi kalau kita membaca di dalam teks Ibrani, maka kata guru di dalam Yohanan 13 ayat 13 itu ditulis dengan kata moreh. Moreh itu adalah guru Torah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Yesua itu anti Torah, itu sebuah pemahaman yang salah. Karena kalau sampai Yesua anti Torah, dia menjadi guru Torah, mana bisa? Nggak mungkin bisa, dia pasti bisa dilemparin batu, saudara-saudara. Ya, jadi ini saya luruskan aja sedikit. Ya, banyak sekali istilah-istilah dalam kitab suci kita yang perlu diluruskan. Begitu juga dengan surga. Ya, ini adalah surganya orang yang senang belanja. Kemudian orang yang suka berwisata, yang suka bepergian, melihat pemandangan seperti ini, mereka juga akan berkata, wow, indahnya bagaikan surga. Atau orang berkata, wow, ini kita berada di surga. Tempatnya indah dan sebagainya. Jadi istilah surga ini memang cukup rancu ya Bapak Ibu. Sama seperti kalau kita dengar orang-orang Kristen kan suka ngomong iblis gitu ya. Saya tidak mau pakai kata iblis. Ini saya juga sedikit keluar, mumpung saya ingat. Karena saya malam ini bicara surga itu saya lurus-luruskan dulu. Kata iblis sekarang. Iblis itu sebetulnya tidak boleh kita pakai dalam kitab suci kita. Kenapa? Karena iblis itu adalah diambil dari bahasa Arab. Namun bukan bahasa Arabnya yang salah. Tapi konsep teologianya yang salah. Karena menurut Quran, surat Asyad, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Hijr, iblis itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Nah sekarang pertanyaannya, adakah dalam iman kita yang menjelaskan adanya makhluk yang dibuat dari api? Tidak pernah ada. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab suci kita, kata iblis, iblis, iblis itu, maka ditulis dengan 3 huruf Ibrani. Shin, Tet, Nun. Yang berarti Satan atau dibaca Satan. Lagian juga tidak ada orang yang keiblisan. Adanya orang kesetanan. Begitu, saudara-saudara. Kita lihat lagi. Nah ini adalah surganya para penjudi. Kalau saudara yang tinggal di Amerika pasti mengenal yang namanya Las Vegas. Tuhan izinkan juga saya pernah menginjakkan kaki di Las Vegas, saudara-saudara. Itu kota yang sangat indah luar biasa kalau malam. Ada banyak sekali pertunjukan-pertunjukan baik di dalam tiap-tiap hall maupun di jalanan-jalanan. Oh, indah sekali. Dan itu disebut surganya para penjudi. Saya teringat saat saya pulang dari Las Vegas, itu kan di State Nevada. Perjalanan pulang dari kota itu sudah sekitar 60 km. Itu waktu saya menoleh ke belakang, itu cahaya lampu begitu indah, masih kelihatan. Padahal sudah 60 km. Begitu juga dengan yang ada di Genting, di Malaysia. Itu juga surganya para penjudi. Kemudian di Makau juga. Jadi Bapak Ibu, kata surga ini akhirnya bermacam-macam.
Kalau para penjudi yang ada di ruangan ini berkata, inilah surga kita, itu jadi rancu, bukan? Apakah benar ini surga? Kan tidak. Makanya saya lebih tepat menggunakan kata syamaim. Nah, begitu juga kita lihat ini, saudara. Ini surganya kaum teroris. Saudara tahu kenapa teroris-teroris sampai melakukan pembunuhan? Karena dia ingin mendapatkan surga. Karena nanti dia akan dijemput atau akan diberi 70 bidadari. Itu kata mereka. Dan juga mereka melakukan hubungan seks. Ada seorang petinggi agama yang mengatakan bahwa nanti di surga itu tugas mereka adalah memecah keperawanan, katanya. Wah, ini akhirnya surga yang mengarah ke dunia seksual, ya Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan kita harus menyebut dengan kata syamaim. Ya. Kemudian kita juga sebetulnya kalimat mempelai itu sudah diambil oleh kaum teroris. Kalau ada orang yang melakukan bom bunuh diri, coba saja mereka pasti akan bertanya begini. Siapa nih yang mau jadi pengantin? Yang dimaksud pengantin itu adalah orang yang siap mati. Nah, di dalam iman kita itu mengenal kata mempelai. Nah, itu adalah kalimat yang tepat bagi orang-orang yang sebetulnya sudah memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Itu sebutan kita itu mempelai, saudara-saudara. Tetapi seringkali kita itu masih kebawa ke pola Yunani. Yaitu apa? Hamba Tuhan. Coba saja saudara lihat tuh para pendeta kalau berdoa. Ya Tuhan, urapilah hambamu. Waduh, saya nggak cocok, saudara. Karena bagi saya, hamba dan mempelai itu berbeda. Kalau kita melihat di dalam kitab suci kita, Yeshua itu sudah menghapus status kita sebagai hamba. Ya, kalau tidak salah itu ada di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 15 ayat 15. Itu Yeshua sendiri yang mengatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Loh, kenapa kok tidak memanggil hamba? Dikatakan, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya lakukan. Namun aku memanggil kamu sahabat. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Jadi Yeshua itu sudah menghapus istilah hamba, itu sudah nggak ada. Kita disebut sahabat, itu step langkah pertama. Langkah berikutnya, kita bukan lagi sahabat, tapi mempelai. Ayo coba, saudara sekalian yang punya istri, yang punya suami, ayo siapa suami saudara? Dulunya itu siapa? Dulunya adalah sahabat saudara, bukan? Sehingga saudara mau dipersunting, dikawini oleh orang yang saudara cintai, sehingga statusnya menjadi mempelai. Nah, kita itu juga mempelainya HaMashiach. Tadi Yesus sendiri mengatakan, seorang hamba itu tidak mengetahui apa yang tuannya lakukan. Artinya apa? Hamba Tuhan tidak akan tahu rahasia Tuhan. Nggak akan tahu, saudara. Tapi beda dengan mempelai. Mempelai, dia akan tahu isi hati kekasihnya, mempelai prianya, itu akan tahu. Dan hamba, itu kalau kerja, itu kerja untuk upah. Ya. Kalau orang bekerja, pembantu kalau kerja, karena apa? Duit, bukan? Ada orang yang mengatakan, loh kalau hamba kan bekerja. Saya jawab, emangnya mempelai tidak bekerja? Mempelai bekerja, tetapi bekerja bukan karena uang.
Saya ambil contoh saudara-saudara yang perempuan, saudara bekerja juga bukan? Untuk rumah tangga saudara? Untuk suami saudara? Apakah saudara bekerja itu karena uang? Tidak. Tapi karena kasih. Saudara mencintai suami saudara. Jadi istilah hamba Tuhan itu bagi saya itu tidak tepat. Makanya satu panggilan yang lucu ya kalau orang bilang begini. Hamba Tuhan tapi panggilnya kok Bapak. Ya ini kan aneh saudara. Kalau hamba ya manggilnya ya tuan, majikan, kan begitu. Kalau kita manggil Bapak kan itu berarti kita menjadi anaknya, menjadi kekasihnya. Nah, oleh karena itulah kita lurus-luruskan ini istilah samayim, istilah surga, istilah hamba, ya. Dan saya kasih tahu bahwa hamba dia tidak mendapatkan warisan dari tuannya, enggak akan. Coba kalau saudara punya anak, kira-kira warisannya akan diserahkan ke anak saudara atau pegawai saudara? Ayo. Pasti akan diserahkan kepada pegawai saudara, bukan? Jadi inilah kenapa saya mengatakan istilah surga itu perlu diluruskan. Ya, jadi status kita semua adalah mempelai Hamasyah. Bahkan Rabi Saul pun itu sempat mengatakan bahwa kita itu sudah dipertonankan. Nah, itu kan bicara mempelai, saudara-saudara. Bukan bicara hamba. Kalau hamba itu nanti akhirnya betul-betul jadi hamba. Bukan hamba Tuhan lagi, jadi hamba organisasi. Hamba apalagi itu? Hamba sinode, ya. Kemudian apalagi hamba uang. Itu hamba. Enggak ada mempelai uang, enggak ada. Kalau hamba uang ada. Ya. Hamba uang. Sehingga orang tidak berani untuk memberitakan nama besar, nama kudus Bapa Yahweh. Karena ya itu hamba uang. Tapi kalau mempelai, dia akan berani menyampaikannya. Karena dia sadar, dia tahu bahwa kekasihnya itu adalah Bapa Yahweh. Makanya terus terang saja saya sangat tidak percaya apabila ada orang yang ngaku ketemu Bapak Yahweh, namun dia masih campur-campur. Maaf, saya tidak percaya kalau orang itu ketemu Bapak Yahweh. Karena apa? Karena saya saja yang tidak pernah ketemu dengan Bapak Yahweh, saya berani loh menyampaikan firman Tuhan. Saya di mana-mana nggak akan campur-campur. Sekali saya kenal Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, sama siapapun, ke agama apapun, saya tetap Yahweh Yeshua HaMashiach. Banyak sekali orang-orang yang katanya ngaku sudah percaya Bapak Yahweh, masih campur-campur. Lah kalau es campur enak diminum, saudara. Lah ini campur-campur nama, berarti Anda itu masih melegalkan, nganggap sama. Padahal kita tahu bahwa itu nama Yunani. Mana ada orang Ibrani bernama Yunani? Ya nggak ada. Orang Ibrani ya namanya Ibrani kan gitu. Jadi ini yang saya perlu kasih penjelasan kepada saudara sekalian bahwa saudara itu adalah mempelai Hamasyah, siap untuk menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Nah, Yeshua pada waktu datang yang kedua kali, dia datang untuk siapa? Untuk mempelainya atau untuk hambanya? Ayo. Kan pasti untuk mempelainya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kita semua jangan lagi menyebut, akulah hamba Tuhan. Salah itu. Kita bukan hamba Tuhan, tapi kita mempelai Hamasyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, jadi ini yang harus kita luruskan. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ini juga buku-buku yang menawarkan surga. Semua punya surga, tapi surga yang mana? Ya, ini di sini ada yang paling kanan ini ya, yang hijau ini, tamasya
ke surga. Wow, tamasya ke surga. Surga yang mana? Itu harus jelas, saudara. Ya, ini juga semua surga. Bidadari surga. Waduh, kita di surga itu nggak ada hubungan seksual. Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa kita hidup seperti malaikat. Ya, tidak ada hubungan seksual sama sekali, tapi kita bisa menikmati segala keindahan Shamayim dengan segala kemewahannya, dan di sana kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang sangat menarik. Ya, jadi kita kembali lagi ke istilah-istilah yang perlu diluruskan. Nah, ini juga ya. Ini ada satu buku ya atau majalah Mujizat Kuasa, apa itu ya? Itu juga ada program agar keluarga Anda diundang ke surga katanya. Surga yang mana? Surga atau Shamayim? Ini harus jelas Bapak Ibu. Karena kita ini sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti memahami hal ini. Salah istilah, orang akan punya pandangan yang tentunya sangat berbeda. Di dalam dunia Kristen, saudara-saudara, itu banyak pendeta cerita tentang surga. Tapi sayangnya selalu berurusan dengan moral. Kenapa tidak satu pun yang berbicara kalau menolak si pemilik surga pasti dibuang ke neraka? Aneh bukan? Bukankah seharusnya orang yang masuk ke surga yang mereka atau pendeta-pendeta sebut tidak hanya berbicara tentang moral, tetapi juga berbicara tentang siapa pemilik Shamayim itu sendiri. Ya, siapa pemilik Shamayim? Atau mereka nyebutnya pemilik surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sering mendengar bapak-bapak pendeta selalu bercerita begini. Kalau orang mencuri, dia akan masuk neraka. Dia nggak akan masuk surga. Orang yang melakukan ini, melakukan itu, ya, semua selalu berputar-putar di masalah moral. Tetapi saya katakan, sebaik apapun saudara, kalau saudara menolak pemilik surga, mustahil saudara bisa sampai ke surga. Ya, saya pakai istilah surga dulu ya, saudara, supaya gampang dicerna. Tapi setelah itu ya kita kalau mau bicara tentang surga ya lebih nyaman menggunakan kata Shamayim. Jadi sekali lagi, banyak orang yang selalu bercerita tidak akan masuk surga kalau begini. Selalu berputar-putar di etika moral. Tapi saya berani mengatakan, engkau menolak nama Bapa Yahweh, engkau tidak mungkin masuk ke Shamayim. Tidak mungkin masuk ke surganya atau rumahnya Bapa Yahweh. Jadi, saudara perlu siapkan mental saudara. Jangan sampai kita mengaku-ngaku ketemu Bapa Yahweh, tetapi kita masih campur-campur. Bayangin aja saudara, kalau saudara betul-betul ketemu Bapa Yahweh dengan segala kemuliaannya yang sangat luar biasa, mungkinkah kita masih berani mencampur-campur? Lalu kita mengatakan, oh saya juga panggil ini, panggil itu, panggil ini, panggil itu, supaya adil. Nggak ada begitu, saudara. Jadi saya bilang aneh juga ini. Ya. Oleh karena itu, ya saya berharap saudara jangan ikut-ikut pendeta-pendeta, tetapi ikut apa yang kitab suci tulis. Ya, karena kalau kitab suci yang menulis atau tulisan kitab suci itu sudah dipastikan benar. Ya, jadi itu yang saya perlu
sampaikan. Kita lanjut lagi. Nah, ini saudara. Ini Syamayim, ya. Kata Syamayim itu dimulai dari kitab Bereshit 1 ayat 1. Ya, di sana dikatakan Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Di sana dikatakan Bereshit bara Elohim dan seterusnya. Di situ ada kata Syamayim. Kemudian kata Hamakom. Hamakom itu artinya tempat itu. Hamakom, ha itu adalah kata sandang. Ya, kita mengenal kata Hamasiah. Ha itu artinya itu. Bahasa Inggrisnya itu the, itu kata sandang. Ma itu artinya tempat. Ya, kita mungkin pernah dengar kata makam. Makam itu artinya tempat kebangkitan. Kam, kum, kom itu artinya bangkit. Jadi kata hamakom itu sama juga tempat kebangkitan. Tetapi juga kom itu ya, itu juga kalau kita lihat di dalam kitab Bereshit 28 ayat 17, kalimat ini juga bisa diartikan surga. Ya, saya akan bacakan saudara di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 28 ayat yang ke-17. Dan dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini, tidak lain melainkan Bait Elohim, dan inilah pintu gerbang surga. Nah, saudara yang terkasih, kita lanjut lagi ya. Jadi kata hamakom itu artinya tempat itu, ya, tempat itu. Nah, istilah hasyamayim, ya, itu secara literal diterjemahkan dengan kata langit. Yaitu saudara bisa lihat di dalam kitab Devarim pasal 10 ayat 14, ya, atau Ulangan, atau Iyob pasal 11 ayat 8, ya, atau Ayub, kemudian Tehillim atau Mazmur 19 ayat 2. Namun diterjemahkan surga di dalam Tehillim 11 atau Mazmur 11 ayat 4, Melechim Bet atau Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 11, dan Divrei Hayamim Bet atau Dua Tawarikh pasal 7 ayat 14. Jadi Bapak Ibu, kata Syamayim itu bisa diartikan langit, bisa juga diartikan surga. Kita lanjut. Tehillim atau Mazmur pasal 122 ayat 3. Yerusalem adalah dua tempat yang digabungkan menjadi satu. Salim atau daerah Gunung Moria saat Yitzhak dikorbankan, dan Luz saat Yakov bermimpi dan ada tangga yang dilihat. Nah, ini kota Yerusalem atau Yerusalem, begitu saudara-saudara. Jadi kota ini, kalau mungkin saudara pergi ke Yerusalem, itu ada satu tempat yang seringkali dikunjungi oleh wisata, yaitu namanya Tembok Ratapan. Nah, di Tembok Ratapan itu sebetulnya adalah tempat Tuhan berinteraksi dengan manusia. Disitulah energi Tuhan itu masih ada. Memang itu dibagi ya Bapak Ibu, yang khusus laki-laki dan yang khusus perempuan. Dan perlu saudara ketahui bahwa di tempat inilah dulu Bapak Yahweh pernah datang di sini. Dan sekalipun Bapak Yahweh sudah kembali, maka energi keilahian dari Bapak Yahweh itu masih terasa di situ. Saya ambil contoh ya.
istri saya. Jadi istri saya punya nenek. Itu pada suatu malam itu didatangi oleh Yesua. Seorang pria ganteng yang wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya, dia datang dan menjamah kepala nenek dari istri saya. Apa yang terjadi, saudara? Di samping penyakitnya hilang dan tempat di mana Yesua itu datang, itu bau wangi. Dan itu tidak hilang-hilang sampai berhari-hari. Begitu juga tempat ini. Di tembok ratapan inilah dulu Bapak Yahweh pernah datang. Dan kalau saudara pergi ke Israel, saya anjurkan saudara datang untuk berdoa di tembok ratapan. Kenapa demikian? Karena kalau saudara peka dengan hadirat Roh Kudus, kalau saudara mendekat di tembok ratapan itu ya paling sekitar 5 meter gitu ya, saudara sudah bisa rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berkali-kali ke Israel, itu selalu saya berdoa di sini. Dan saya merasakan luar biasa, saya mendekat saja. Waduh, rasanya sudah pengen nangis, saudara. Karena saya bisa rasakan energi Tuhan itu betul-betul kuat. Nah, sekarang kita lihat. Di tembok ratapan, itu orang seringkali menyelipkan kertas-kertas yang mereka sebut dengan kertas doa. Mereka menulis di kertas gitu ya, permohonan, kemudian karena dia tidak bisa ke situ, biasanya titip orang. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Israel, ada beberapa orang yang titip sama saya, Pak Lukas tolong saya titip kertas doa ini diselipkan di tempat itu. Dan memang betul, saudara-saudara, ada banyak orang yang suratnya itu yang ditaruh di situ tuh dikabulkan Tuhan. Saya ingat pada waktu itu anak saya yang kedua, itu istrinya baru saja keguguran. Dan saat itu saya mau pergi ke Israel, saya berdoa minta tolong. Karena biasanya orang kalau keguguran, itu untuk punya anak itu akan lama. Saudara. Saya berdoa di tembok ratapan. Saya katakan, Bapak Yahweh tolong beri anak untuk istri dari anak saya, Michael. Tolong engkau berikan. Dan ternyata betul Tuhan memberikan. Saudara. Jadi ini kenapa orang menyelipkan kertas di situ, ya. Kemudian kita lihat siapa-siapa yang pernah datang ke tembok ratapan. Kita lihat gambar di sebelah kiri itu ada Mitt Romney. Itu adalah mantan gubernur Massachusetts. Dia juga berdoa di tembok ratapan. Dan yang di sebelah kanan itu adalah Barack Obama. Dia juga berdoa di situ, saudara. Tentu saja kalau orang yang berdoa di situ, bangsa apapun diharuskan memakai kepah. Di sana ada satu kotak kecil, dalamnya itu berisi kepah, banyak sekali. Dan kepahnya itu bagus, saudara. Saya waktu ke sana, saya juga pakai kepah yang buatan dari mereka, itu halus. Dan kalau ditaruh di kepala itu dia nempel di rambut. Itu sangat bagus sekali. Yang tidak mau pakai kepah, berdoa di situ nggak boleh. Harus mundur. Ya. Dan biasanya orang-orang kalau sudah berdoa di situ, ketika dia akan meninggalkan tembok ratapan, dia tidak boleh lalu membelakangi tembok itu. Nggak boleh, dia harus jalan mundur, saudara-saudara. Nah, kita juga melihat adanya Bill Clinton, mantan presiden Amerika.
juga berdoa di tembok ratapan. Perdana Menteri Kanada Stephen Harper, dia juga berdoa di tembok ratapan. Nah, disinilah yang disebut pintu gerbang surga, saudara-saudara. Energinya itu betul-betul sangat nyata. Kemudian, kita lihat ya kata Shamayim. Shamayim itu diambil dari akar kata Syamah. Merupakan julukan dari Yahweh Syamah. Atau Yahweh ada di sana. Yahweh itu nama, Syamah itu artinya di sana. Kalau kita melihat ada lagi kalimat yang berkata Yahweh Sebaot. Yahweh itu nama, Sebaot itu adalah julukan, yaitu semesta alam. Jadi Yahweh Sebaot adalah Yahweh semesta alam. Begitu saudara-saudara, karena banyak orang yang mengatakan, oh Yahweh itu punya banyak nama. Salah, Yahweh tetap satu. Julukannya yang banyak. Seperti misalnya saja saya namanya Lukas gitu ya. Tapi saya bisa dijuluki Lukas tukang bakso. Karena apa? Saya jualan bakso. Tapi kalau saya menjadi teknisi, orang menyebutnya Lukas seorang teknisi. Kalau saya menggembalakan, saya disebut Lukas seorang gembala, jemaat. Jadi namanya Lukas, tapi julukannya banyak. Sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, kita kembali lagi ke Shamayim. Bukan sekedar tempat yang menyenangkan, tetapi tempat kediaman Bapak Yahweh yang penuh kekudusan dan kemuliaan. Nah, saya akan memberitahu kepada saudara ya, berkenaan dengan meluruskan istilah Shamayim dan sorga ini. Ketika nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan, oleh Bapak Yahweh, maka kita akan dijemput oleh Yeshua sendiri sebagai pusat pemujaan kita. Dia akan menjemput kita dan dia akan memeluk kita sebagai tanda bahwa kita sudah menang. Saya bisa membayangkan saudara kita Pak Kris yang baru kemarin dipanggil pulang oleh Tuhan, dia pasti akan disambut langsung oleh Yeshua, dipeluk dengan berkata, mari anakku yang terkasih, aku sudah siapkan mahkota kemuliaan untukmu. Dan saya yakin kita ketika dipeluk seperti itu, wah nangis kita saudara. Kita akan berkata, Tuhan, kapan aku memiliki rumah sehebat ini? Tuhan, kenapa aku bisa seperti ini? Engkau begitu menyayangi. Ya Tuhan akan berkata, karena apa yang kamu lakukan di dunia ini untuk kemuliaan bagi namaku. Jadi saya bisa membayangkan saudara, bagaimana saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Makanya saya katakan, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, jangan kita berduka cita teramat dalam. Memang kita merasa kehilangan sama sekali. Karena apa? Karena memang kita akan berpisah selama-lamanya. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa kematian itu hanyalah perpisahan sementara. Kita yang hidup di dunia ini, kita akan menyusul kelak. Dan ingatlah bahwa saudara itu adalah mempelai Hamasyiah, di mana Yeshua kelak akan datang kembali, menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saat ini saudara ada dalam penderitaan, jangan saudara berkecil hati. Kalau saat ini saudara ada dalam tantangan yang besar, jangan pernah takut. Percayalah, saya kalau sudah mendapatkan tugas,
saya akan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena saya melihat upah yang Tuhan sudah siapkan bagi saya. Seringkali saat saya mendapatkan tugas di channel Genius ini, saudara-saudara, itu Sister Kathy tanya sama saya, "Papi, capek enggak?" Saya bilang tidak. Karena saya melihat bagaimana upah yang bakal saya dapatkan nanti. Karena saya berpikir begini, saudara. Kalau saya capek sedikit, lalu males-males, capek sedikit, males-males, apalagi sampai mutung, gampang mundur gitu. Maka Tuhan bisa gantikan posisi saya dengan orang lain. Dan saya tidak mau. Makanya kalau ada orang yang malas-malasan, ibadah juga malas, ini malas, saya katakan, jika saja orang tahu bahwa jerih lelahmu akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa yang Bapa berikan kepadamu, maka orang akan berebut menggantikan kedudukanmu. Sekali lagi perhatikan kalimat saya. Bagi saudara yang gampang malas, gampang mutung, kalau ada apa-apa sedikit, lalu saudara gampang tersinggung, gampang meninggalkan Tuhan, nggak mau melayani pekerjaan Tuhan, ya, tersinggung sedikit, nggak mau pelayanan. Saya katakan, jika saja orang tahu bahwa jerih lelahmu itu akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa dari Bapa Yahweh, orang akan berebut menggantikan kedudukan. Masalahnya kita itu tidak tahu, saudara-saudara, bahwa jerih lelah kita itu mendatangkan upah yang sangat besar. Nah, itulah yang saya sebut dengan Shamayim. Ya. Shamayim diterjemahkan langit. Itu ada dalam kitab Bereshit 1 ayat 1, tetapi juga memiliki arti tempat tinggal Bapa. Bagaimana ini? Ada tingkatan yang diajarkan oleh Paulus. Langit yang kita lihat itu adalah tingkat pertama. Disinilah setan-setan itu berada. Saya tentu saja tidak akan menerangkan hal ini karena cukup panjang dan pasti akan memakan waktu juga, ya. Oleh karena itu, ya kita hanya akan meluruskan saja istilah ini supaya benar, ya. Tingkat kedua adalah outer space atau orang menyebutnya antariksa. Nah, inilah yang disebut, ya, bumi itu seperti setitik debu. Itu ada di dalam kitab Iyob atau Ayub 38 ayat 32, Yesaya 40 ayat 15, Nahum 1 ayat 3. Nah, ini pemahaman kita ini memang sekarang sudah berbeda ya Bapak Ibu. Berbedanya adalah kita mengenal bumi itu datar, bukan bulat. Bumi bulat itu bikinannya NASA. Bumi bulat itu bikinannya Illuminati. Jadi saya kembali akan meluruskan juga tentang bumi datar. Biasanya kalau saya bicara seperti ini, orang langsung nyinyir. Dia bilang, Pak Lukas kok ikut-ikutan orang Muslim katanya. Saya bilang justru mereka yang harus ikut kita. Kan kita lebih tua, lebih duluan, saudara-saudara. Ya. Jadi saya ingin supaya saudara bisa paham akan hal ini. Ya, kita lanjut. Tingkat ketiga adalah tingkat kediaman Bapa yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia manapun di dunia ini. Makanya untuk bisa mencapai tempat ini kita harus memiliki tubuh yang baru atau tubuh kemuliaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jikalau Yesua datang untuk yang kedua kalinya? Benarkah kita sudah siap? Ada ayat firman Tuhan yang berkata,
Jikalau anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Sekarang banyak sekali orang-orang yang berguguran imannya. Orang-orang yang akhirnya menerima tanda bilangan binatang itu. Kita harus menyadari bahwa ini adalah pola dari kuasa kegelapan untuk mengubah kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tahu bahwa ungkapan saya ini pasti akan dilecehkan oleh para pendeta. No problem. Kita lihat saja nanti siapa yang akan tertawa di bagian akhir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah sedikit pemaparan saya tentang Samayim atau surga. Ya, saya akan akhiri ini. Ya, saya kembalikan kepada Sister Ken. Haleluya.